Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Rahmadona dengan NIM 2201071013 dengan nomor urut absen 6 dari kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi akuntansi perbankan mengenai simpanan giro. Nah, kita bahas terlebih dahulu pengertian giro agar kita paham apa itu simpanan giro. Giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media, yaitu cek, biljet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Dana yang dihimpun tersebut bagi pihak bank merupakan utang jangka pendek, sebab dana yang tersimpan tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan cek dan biljet giro. Perbedaan yang pertama yaitu cek dapat dicairkan secara tunai, sedangkan biljet giro tidak dapat dicairkan secara tunai, yang mana biljet giro ini hanya dapat dilakukan pemindah bukuan. Perbedaan yang kedua, cek hanya tercantum tanggal penerbitan saja, sedangkan biljet giro tercantum tanggal penerbitan dan tanggal efektifnya. Nah, perbedaan yang ketiga, pada cek penarikan dikenakan biaya materai, sedangkan pada biljet giro pihak penarik dibebaskan dari biaya materai. Perbedaan yang keempat, cek digunakan sebagai pembayaran atau penukaran, sedangkan biljet giro itu tidak bisa digunakan sebagai pembayaran atau penukaran, hanya dapat digunakan sebagai alat pemindah bukuan saja. Perbedaan yang kelima, pada cek terdapat jenis cek falas atau travel check, yang mana cek ini biasanya digunakan oleh para turis atau wisatawan, yang mana cek ini dapat digunakan pada tempat hiburan atau pembelanjaan seperti hotel dan supermarket. Nah, sedangkan pada biljet giro itu tidak terdapat giro falas. Perbedaan yang keenam yaitu pada cek itu dapat dicairkan sebelum tanggal efektif jika dikeliringkan, sedangkan biljet giro tidak dapat dicairkan sebelum tanggal efektifnya. Nah, masuk pada perbedaan yang terakhir, cek itu sumber hukumnya KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan biljet giro itu sumber hukumnya adalah PBI atau Peraturan Bank Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mekanisme pembukaan rekening giro. Nah, syarat umum dalam pembukaan rekening giro yang pertama itu yaitu harus berbentuk perorangan atau badan. Yang kedua, itu tidak tercantum daftar hitam. Yang ketiga, mempunyai referensi. Dan yang keempat, mempunyai nomor NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Syarat umum yang terakhir yaitu menyetujui persyaratan pembukaan rekening. Oh, ternyata masih ada dua syarat umum lainnya, yaitu cakap hukum dan mengisi aplikasi pembukuan. Nah, masuk pada syarat khusus. Syarat khusus untuk perorangan yang pertama itu setoran pertamanya itu minimal itu Rp500.000. Syarat yang kedua itu harus menyerahkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor. Dan syarat yang ketiga itu saldo minimal adalah Rp250.000. Nah, selanjutnya syarat khusus untuk badan usaha. Yang pertama itu setoran pertama minimal Rp1 juta. Yang kedua itu menyerahkan fotokopi akta pendirian perusahaannya, anggaran dasar, serta akta perubahannya. Nah, syarat yang ketiga itu saldo minimalnya adalah Rp500.000. Nah, selanjutnya kita masuk pada prosedur untuk pembukaan rekening giro. Pertama-tama, nasabah harus mendatangi petugas customer service untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening. Kedua, petugas customer service akan menjelaskan produk dengan singkat mengenai kelebihan, manfaat bagi jiran, serta menjelaskan persyaratan dan ketentuan pembukaan rekening giro pada nasabah yang harus dipenuhi.
Nah, setelah menyetujui persyaratan, nasabah akan mengisi dan menandatangani formulir antara lain pembukaan, kartu contoh tanda tangan, ini lengkap 2, surat pernyataan pembukaan rekening giro atas materai serta melengkapi surat kuasa apabila nasabah belum memiliki rekening, serta melampirkan persyaratan untuk pembukaan rekening giro. Nah, langkah selanjutnya, petugas akan melakukan penelitian mengenai calon nasabah. Di antaranya itu mengenai identitas dari calon nasabah, sehingga dapat menunjukkan dengan jelas nama dan alamat yang bersangkutan. Langkah selanjutnya, atau prosedur selanjutnya, apabila berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh petugas kepada calon nasabah telah terpenuhi persyaratannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bank itu wajib menyetujui untuk permohonan nasabah untuk pembukaan rekening giro tersebut. Nah, langkah selanjutnya setelah disetujui, nasabah wajib melakukan setoran pertama kepada teller. Nah, untuk pembukaan rekening giro, perorangan itu menyetorkan setoran pertamanya itu 500.000, sedangkan untuk rekening giro lembaga itu atau badan usaha itu 1 juta rupiah. Terakhir, setelah menyetorkan tadi, customer service menerima slip penyetoran awal, sehingga pada saat itu kita akan menjadi nasabah giro aktif. Nanti kita akan berhak untuk mendapatkan buku cek dan billet giro untuk mempermudah transaksi yang akan kita lakukan. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu terkait dengan penyetoran giro. Penyetoran giro ini dapat dilakukan melalui bank, yang kedua itu melalui ATM, dan yang ketiga itu menggunakan cek. Ayo kita bahas satu per satu. Nah, untuk penyetoran melalui bank, itu setor tunai melalui bank ya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama tentunya kita kunjungi bank tempat kita memiliki rekening tabungan giro tadi. Nah, yang kedua, ambil nomor antrian jika itu diperlukan. Yang ketiga, isi formulir setoran yang biasanya tersedia di bank dan atau dapat diminta pada teller. Yang keempat, serahkan uang tunai dan formulir setoran kepada teller bank. Dan yang terakhir, teller akan memproses setoran kita dan memberikan bukti transaksi. Yang kedua, penyetoran dapat dilakukan tadi melalui ATM. Nah, pertama itu tentu kita kunjungi ATM bank yang terafiliasi dengan rekening tabungan giro kita. Yang kedua, masukkan kartu ATM dan masukkan PIN. Yang ketiga, pilih opsi setoran atau deposit. Yang keempat, masukkan jumlah uang yang ingin kita setor. Dan yang kelima, tempatkan uang dalam slot setoran yang disediakan. Yang keenam, ikuti instruksi ATM untuk menyelesaikan transaksi. Dan yang terakhir, simpan bukti yang diberikan oleh mesin ATM. Nah, yang terakhir, penyetoran dapat kita lakukan dengan cek. Nah, gimana cara melakukan penyetoran melalui cek? Yang pertama, tentu kita kunjungi cabang bank tempat kita memiliki rekening giro tadi. Kedua, isi formulir setoran cek yang biasanya tersedia di bank. Yang ketiga, serahkan cek dan formulir setoran kepada teller bank. Dan terakhir, teller akan memproses cek kita dan memberikan bukti transaksi. Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu terkait dengan penarikan giro. Nah, untuk penarikan giro sendiri ini ada beberapa sarana. Sarana penarikan giro yang pertama itu billet giro, yang kedua itu cek, yang ketiga alat perintah pembayaran lainnya. Yang pertama itu tentang billet giro. Nah, untuk billet giro ini cara mencairkannya itu terbilang mudah. Namun satu hal yang harus diperhatikan dari proses pencairan billet giro ini tidak sama dengan cek. Kita tidak bisa tarik nominal dana dalam instrumen pembayaran giro ini, sebab perintahnya itu hanya melakukan pemindah bukuan saja, atau pemindahan dana dari rekening giro ke rekening penerimanya. Nah, pemindahan dana ini baru dapat diproses setelah penyerahan oleh penerima kepada bank. Perlu diingat sekali bahwa
bilet giro harus diserahkan ke bank dalam waktu 70 hari sejak tanggal penarikan. Dengan mengikuti perintah, bank akan melakukan transfer dana dari rekening giro penarik ke rekening penerima. Nah, setelah itu kita bisa lakukan tarik tunai dari rekening tabungan yang kita miliki. Nah, yang sarana kedua yaitu cek. Cek ini adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank kepada bank pemelihara rekening gironya untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Nah, untuk melakukan penarikan melalui cek, pertama kita hanya perlu menulis cek kepada diri sendiri atau penerima lain. Yang kedua, serahkan cek pada teller bank dan minta untuk diuangkan. Dan yang terakhir, teller akan memproses cek, kemudian memberikan uang tunai sesuai dengan jumlah tertentu yang kita tuliskan di cek tadi ya. Nah, untuk cek sendiri itu terdapat beberapa jenis. Nah, yang pertama itu cek atas nama. Cek atas nama yaitu cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang namanya tertera di dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk, yaitu sarana perintah bayar dan atas unjuk. Yang ketiga yaitu cek silang, yaitu jenis cek yang di pojok kirinya itu diberi tanda silang. Nah, dengan adanya tanda silang, maka fungsi cek sebagai sarana penarikan tunai berubah menjadi sarana pemindah bukuan. Jadi nanti fungsinya itu sama dengan bilet giro. Yang keempat yaitu cek mundur, merupakan cek yang tanggal pengeluarannya itu setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. Yang terakhir yaitu cek kosong, yaitu cek yang dananya itu tidak tersedia. Artinya jumlah dana yang tertulis di dalam cek tidak dapat dibayar karena dana yang ada pada rekening giro jumlahnya itu lebih kecil. Nah, yang terakhir itu alat perintah pembayaran lainnya. Untuk sarana alat perintah pembayaran lainnya itu kepada bank itu dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasa untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa. Pembahasan materi kita yang terakhir yaitu penutupan giro. Nah, penutupan giro ini adalah kegiatan di mana kita menutup rekening giro kita di tempat bank kita membuka rekening sebelumnya. Untuk ketentuan penutupan rekening giro sendiri itu dapat dilakukan berdasarkan permintaan nasabah atau keputusan bank. Permintaan nasabah itu tentunya didasari dengan alasan-alasan tertentu. Nah, untuk penutupan rekening giro berdasarkan keputusan bank itu akan diberitahukan kepada nasabah secara tertulis pada saat penutupan dilakukan. Nah, saat penutupan rekening, nasabah tidak dapat melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup. Serta seluruh sisa buku atau bilet giro yang belum digunakan oleh nasabah itu harus dikembalikan kepada bank. Bank akan menutup secara otomatis apabila giran atau nasabah melakukan penarikan cek atau bilet giro kosong sebanyak 3 kali berturut-turut dalam kurun waktu 6 bulan. Baiklah, sekian pembahasan materi kita terkait dengan simpanan giro. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.